Abu Bakar As-Siddiq dalam perjalanan hidupnya tidak hanya sekedar mengayunkan langkahnya berdakwah menyebarkan Islam, tetapi beliau sekaligus menjadi teman dekat Rasulullah. Beliau sekaligus mengorbankan seluruh harta dan jiwanya demi Islam. Mengorbankan hartanya, jiwanya untuk Islam. Dia lakukan apa saja agar Islam itu tersebar. Islam bisa diterima oleh semua kalangan. Dia dekati para sahabat-sahabatnya, dan ternyata banyak sekali sahabat-sahabat Abu Bakar yang kemudian memeluk Islam. Di luar itu, Abu Bakar kemudian membebaskan para budak. Para budak ini dibebaskan oleh Abu Bakar agar kemudian menjadi orang-orang yang merdeka. Banyak sekali budak-budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu yang terkenal adalah Bilal. Salah satu yang kemudian dikenal sebagai muadzin Rasulullah Muhammad SAW. Bilal adalah seorang budak berkulit hitam berasal dari Habsyi yang oleh tuannya, oleh juragannya dipaksa untuk tetap dalam kekafiran, tetap dalam kekufuran. Namun Bilal tetap mempertahankan keislamannya. Pada suatu hari Bilal ini disiksa oleh tuannya, oleh juragannya. Di dalam terik matahari yang amat sangat panas, Bilal disuruh merebahkan badannya dengan baju yang terbuka di atas padang pasir, kemudian ditindih batu panas, dan kemudian disiksa agar keluar dari ajaran Islam dan kembali kepada kekufuran. Namun Bilal tetap mempertahankan nilai-nilai keislamannya dengan menyatakan ahad, menyatakan bahwa Allah adalah Esa, Allah adalah Esa. Pada saat sedang disiksa itulah kemudian Abu Bakar As-Siddiq lewat dan kemudian menemui tuan rumah, menemui juragannya, dan menyatakan membebaskan Bilal untuk menjadi orang yang merdeka. Dengan harga yang disetujui, akhirnya Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq menjadi manusia merdeka, dan dalam masa berikutnya Bilal dikenal sebagai salah satu sahabat setia pendamping Rasulullah hingga wafatnya. Pemirsa, sahabat se-Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq selalu ingin dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kemudian ada suatu peristiwa, Rasulullah Muhammad SAW sedang sholat di samping Ka'bah. Tiba-tiba berkerumunlah orang-orang Quraisy pada waktu itu yang memang sengaja menjebak Rasulullah untuk dibunuh pada saat menjalankan sholat. Salah satu orang yang ditugasi khusus untuk membunuh Rasulullah adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Utbah bin Abi Mu'aid ditugasi khusus untuk membunuh Rasulullah. Rasulullah sedang sholat, dan ketika Rasulullah sedang sholat itulah kemudian Uqbah melepas bajunya yang panjang, surbannya yang panjang, kemudian diikatkan di leher Rasulullah dan kemudian disentakkan, dan Rasulullah tercekik. Dan pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW hampir mati karena cekian itu. Kemudian Allah menghadirkan Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian membebaskan Rasulullah, meninju Uqbah, membanting Uqbah, sehingga Rasulullah terbebas dari cekikan yang mematikan itu. Apa yang terjadi kemudian? Mengetahui Rasulullah Muhammad SAW dibebaskan dari cekikan oleh Uqbah, oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy atau preman-preman Quraisy pada waktu itu kemudian memukuli rame-rame Abu Bakar As-Siddiq yang melindungi Rasulullah Muhammad SAW. Dipukuli rame-rame oleh preman Quraisy yang dipimpin Uqbah itu, maka seluruh tubuhnya luka dan menderita.